Bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi di Matematika Peminatan. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari yang kemarin, yaitu kita belajar dulu tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, yang kita bahas pertama ini adalah aplikasinya di matematika gitu ya. Aplikasinya di matematika juga, yaitu yang pertama tentang garis singgung. Oke, namanya garis, maka ada kemiringan garisnya. Kemiringan garis inilah nanti yang disebut sebagai gradien, dan nanti kita akan mencari gradien garis singgung, di mana nanti garis singgung itu adalah garis yang menyinggung sebuah kurva. Kalau namanya menyinggung berarti dia kena di satu titik. Oke, langsung saja kita mulai. Misalkan ada sebuah fungsi y sama dengan fx yang biru ya. Oke, ada sebuah kurva y sama dengan fx. Kemudian misalkan kita ambil sebarang garis. Garisnya adalah garis yang hitam ini, misalkan ini garis G, dan memotong di dua titik yang berbeda. Misalkan yang pertama dipotong di titik x-nya, x1-nya x kita buat. Kemudian nanti si x yang kedua nanti panjangnya itu atau selisihnya adalah sejauh h dia berpindah. Oke, sejauh h. Maka nanti koordinat si x-nya di sini adalah x ditambah perpindahannya. Oke? Karena fungsinya adalah y sama dengan fx, maka kalau tadi x-nya x, y-nya sama dengan fx. Kalau x-nya adalah x tambah h, maka y-nya adalah f-nya ini gitu ya. Yaitu siapa? F x tambah h. Oke, kita tahu kalau gradien inilah nanti yang disimbolkan sebagai m, itu adalah apa? Nanti rumusnya adalah selisih dari nilai y-nya, oke, atau delta y dibagilah nanti itu dengan apa? Delta x. Oke? Atau bisa kita buat m itu adalah delta y-nya, berarti panjangnya berapa? Selisihnya ini itulah deltanya. Berarti bisalah kita buat f x ditambah h dikurang dengan fx, ya kan? Yang ini dikurang yang bawah, dibagi dengan x tambah h dikurang x. Oke, x tambah h dikurang x. Nanti kan di sini x-nya habis, tinggal h-nya. Oke, tadi kan itu dia memotong di dua titik. Artinya gimana lah cara kita supaya nanti garis ini akhirnya menyinggung? Maka delta x atau si h-nya nanti yang kita ambil sangat kecil. Berdekatanlah titik yang pertama dengan titik yang kedua, sehingga bisa dibuat atau bisa kita simpulkan bahwa titik tersebut hampir berada di satu titik gitu ya. Selisihnya kecil sekali. Jadi terbentuklah nanti apa? Sebuah garis singgung. Oke. Kira-kira ginilah nanti itu ya. Oke. Jadi h yang kita ambil kecil sekali. Saking kecilnya dia mendekati 0. Kalau dia mendekati 0 berarti kita pakailah nanti limit. Oke, maka limit dari garis singgung, gradien dari garis singgung maksudnya adalah limit di mana nanti nilai h menuju 0 dari apa? Yang ini semua. Fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan siapa? H-nya, x-nya habis. Dan kita tahu bahwa limit ini adalah turunan siapa? Turunan dari fx-nya, ya kan? Ini adalah definisi turunan, di awal itu sudah pernah ya. Maka ini adalah f aksen x di titik x-nya. Bisa kira-kira ya? Jadi gitulah nanti gradien itu adalah limit fx tambah h dikurang fx dikurang h, di mana ini adalah definisi dari turunan. Jadi kalau ada sebuah fungsi kemudian ditanya adalah gradien fungsi, turunkan aja fungsi tersebut. Oke, di titik berapa dia disinggung, ya kan? X-nya nanti berapa? Misalnya di titik ini, entah berapapun nanti di sini kita buatlah misalnya x1. Maka kita substitusikanlah nilai x1 ke turunan pertamanya. Oke? Contoh nih supaya langsung paham. Misalnya yang pertama,
kita disuruh mencari gradien garis singgung Y sama dengan cos X tambah 2 di titik X sama dengan V per 3. Oke, berarti yang A ini nanti cari dulu turunannya. Turunannya cos itu kan min sin X. Turunannya 2, 0. Jadi nggak usah kita tulis. Maka dari sini M-nya di titik berapa yang disinggung? Di titik V per 3. Berarti min sin V per 3. V itu 180 dibagi 3. Berarti min sin 60 derajat. Oke, sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Ada minusnya ya. Minus setengah akar 3. Gitulah, nanti tinggal kita turunkan fungsinya, substitusikan nilainya. Oke, contoh yang bagian B, kita mencari gradien untuk Y sama dengan T sin T, Y nya sama dengan T sin T di 0,0. Jadi titik yang kita masukkan nanti adalah titik T nya sama dengan 0. Oke, nah sekarang menurunkan ini terhadap T, karena ini kan variabelnya T, dy dt atau turunannya, maka inilah kita misalin U, yang ini kita misalin V, jadi perkalian. Maka U aksennya turunannya T terhadap T itu adalah 1, V aksennya turunannya sin adalah cos. Oke, maka nanti dari sini Y aksennya turunan pertama dari fungsi tersebut U aksen V, U aksennya 1 kali V nya sin T. Oke, ditambah V aksen U. Oke, V aksennya cos T, U nya T. Berarti bisa kita buat T nya di depan dikali cos T. Nah, karena udah dapat turunan pertama, ini turunan pertama, maka mencari gradien apa tadi? Substitusikan nilainya. Maka M nya itu sama dengan sinus berapa tadi T nya? T nya adalah 0. Oke, dimana di sini T nya sama dengan 0, kita substitusikan aja langsung. Berarti sinus 0 ditambah 0 dikali cos 0. Ingat, sin 0 itu ya 0 gitu ya. 0 cos 0 itu 1, tapi 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Maka gradien garis singgungnya adalah 0. Ingat, nanti kalau di soal kita dapat gradien 0, maka ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nanti kalau kita dapat M-nya tak hingga, itu adalah garis yang sejajar sumbu Y. Oke, bisa kira-kira tentang gradien ya. Jadi kalau misalnya gradien garis singgung itu cukup diturunkan aja nanti fungsinya, kemudian substitusikan nilai X-nya. Oke, kita lanjut ke persamaan garisnya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan garis singgung. Jadi kalau misalnya ada sebuah garis yang menyinggung sebuah kurva, maka tadi ingat gradiennya atau M-nya itu sama dengan turunan pertama dari kurva di titik X1, berarti kita substitusikan nilai X1-nya. Oke, setelah kita turunkan, kita substitusikan nilainya, itulah nanti nilai gradien. Oke, jadi ingat, ini persamaan garis yang ada X1 Y1 dan ada gradien. Maka persamaannya adalah apa? Y dikurang Y1 itu sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini nanti persamaan garis yang kita sudah tahu X1 dan Y1 nya dan ada gradien, dimana nanti gradiennya pakai turunan. Contohnya, misalnya ada sebuah kurva Y sama dengan 2 sin X dikurang 1, kita disuruh mencari persamaan garis singgung di titik yang berabsis. Absis itu adalah nilai X nya V per 6. Berarti inilah kita buat X1. V itu 180, berarti X1 nya adalah 180 dibagi 6, itu sama dengan 30 derajat. Tapi nanti kalau misalnya persamaan garis tetap kita pakai yang V per 6 ya. Nah, X1 nya ada, berarti yang belum dapat Y1 dan M. Nilai Y1 tinggal kita substitusikan X1 nya ke fungsi. Berarti 2 dikali sin 30 dikurang 1. Oke, sin 30 itu adalah setengah. Berarti 2 dikali setengah dikurang 1, berarti 0 lah dia, ya kan? Itulah nilai Y1. Sementara M itu adalah turunan pertama. Turunkan aja dulu fungsinya. Turunannya sin adalah cos. Berarti 2 cos X.
Inilah nanti nilai turunan pertama, sehingga bisa kita buat nanti dari sini nilai M-nya atau gradien tinggal kita substitusikan nilai X1-nya. Berarti 2 cos 30 derajat, dimana 3 cos 30 itu adalah setengah akar 3, berarti nilai M-nya adalah akar 3. Dimana tadi rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1, maka nilai Y1 nya kita substitusikan 0, nilai M nya akar 3, nilai X1 nya V per 6. Oke, maka dapatlah nanti Y sama dengan, ini kalikan ke dalam, akar 3X dikurang akar 3V per 6. Kira-kira gitulah nanti cara mencari persamaan garis singgung. Nah, gimana contoh yang kedua? Di sini dikasih tahu adalah apa? Sebuah kurva Y sama dengan X tambah cos X yang sejajar garis X kurang 2Y sama dengan 4. Maka kita nggak tahu berapa X1 nya. Oke, kalau X1 nya dapat kan nanti bisa kita cari Y1, kita cari M. Karena kita nggak tahu, kita gerak dulu dari M karena dia sejajar. Ingat, kalau ada di soal kata-kata sejajar, maka gradien garis singgung itu M1 lah kita buat, itu harus sama dengan gradiennya ini. Ini kita buat misalnya M2 nanti. Kalau ada sejajar berarti M1 sama dengan M2. Dan kalau misalkan ada persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka nanti gradien garisnya ini rumusnya adalah apa? Min koefisien X berarti si A nya dibagi dengan koefisien si Y. Inilah nanti gradien kalau misalnya dikasih tahu apa? Persamaan garisnya. Dimana garis yang sejajar dengan garis singgung yang mau kita cari udah ada, yaitu garisnya adalah X kurang 2Y sama dengan 4, maka nanti dari sini gradiennya sama dengan koefisien X nya negatif 1 diminusin ya, dibagi koefisien Y nya min 2 berarti setengah. Nah, M nya setengah karena M1 sama dengan M2, maka gradien inilah yang kita pakai sebagai gradien garis singgungnya. Dimana nanti mencari gradien garis singgung itu kita turunin dulu, maka turunannya X ya 1 gitu ya, turunannya cos min sin X 1 ya, min sin X1. Itulah nanti yang sama dengan, ini kan M nya kan sama dengan setengah karena garisnya sejajar. Oke, maka dari sini pindahin satunya ke kanan, berarti min sin X1 setengah dikurang 1 itu sama dengan min setengah kali negatif, berarti sin X1 sama dengan setengah. Ingat, setengah itu adalah sin 30 derajat atau sama dengan sin V per 6. Oke, berarti inilah nilai X1. Nilai Y nya gimana? Tinggal kita substitusikan. Maka nilai Y1 itu sama dengan X1 nya kita dapat V per 6, berarti V per 6 ditambah cos V per 6. Oke, V per 6 itu adalah 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti V per 6 ditambah setengah akar 3. Inilah nilai Y1. Oke, ini nilai Y1, X1 dan M-nya tadi ini. Udah, tinggal kita substitusikan aja, ya kan? Y dikurang Y1 yaitu apa? V per 6 ditambah setengah akar 3 itu sama dengan M nya tadi adalah setengah dikali X dikurang V per 6. Oke, kali 2 aja semua, berarti di sini 2Y kurang ini kali 2 berarti jadinya V per 3 ya, 2 bagi 6 ya, 6 bagi 2 itu 3, ini dikali 2 negatif positif jadi negatif, ini menjadi akar 3. Oke, 2 nya udah nggak ada, tinggal 1 kali X dikurang V per 6. Pindahin ke kiri juga boleh semuanya, jadinya apa? 2Y kurang X, kemudian ini jadi tambah V per 6, min V per 3
min V per 3 ditambah V per 6. Itu nanti kita buat samain penyebut, ini jadi min 2 V per 6. Min 2 V per 6 maksudnya itu menjadi minus V per 6. Oke, min V per 6 kurang akar 3 itu sama dengan 0. Oke, jadi tergantung nanti pilihan ganda atau enggak soalnya, bisa dicocok-cocokkan ke jawaban. Yang pasti inilah nanti persamaan garis singgung yang sejajar dengan X kurang 2Y sama dengan 4. Oke ya, jadi demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, kemudian tetap berlatih soal-soal, apalagi ini sudah kelas 12, sudah dekat ujian, dan nanti mungkin mau coba SBMPTN UTBK ya, jadi harus banyak berlatih soal-soal. Tetap semangat dan ingat, tetap jaga kesehatannya. Oke?